Yesus terang dunia. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita kembali berjumpa. Topik pembahasan kita saat ini adalah Yesus terang dunia. Sebelum kita membahas topik yang mulia ini, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa untuk memohon hikmat dan pewahyuannya. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan perjumpaan pada saat ini. Kami kembali berjumpa untuk merenungkan satu kebenaran, yaitu tentang Tuhan Yesus sebagai terang dunia. Kami mohon anugerah-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti kebenaran dan melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita baca firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saudara-saudara, pada bagian terakhir dari bacaan tadi, ada narasi dan kegelapan itu tidak dapat menguasainya. Kegelapan tidak dapat menyelimutinya. Dia tetap bersinar, berpijar secara terus-menerus. Itulah Yesus Kristus, Sang Terang Dunia. Seluruh Injil mulai dengan kata terang. Injil Matius memberitahu kita tentang bintang berekor yang bersinar. Pada waktu itu orang-orang Majus bersuka cita ketika mereka melihat bintang itu. Bintang itu menjadi penunjuk arah yang menuntun orang-orang Majus menemui bayi Yesus yang baru lahir di sebuah kandang domba di Bethlehem. Kemudian, dalam Injil Lukas pasal pertama, juga dikisahkan tentang Imam Zakaria yang sebelumnya bisu, tetapi kemudian berbicara kembali setelah mendapat lawatan Allah. Peristiwa itu menunjukkan pada penggenapan nubuatan Nabi Yesaya yang mengatakan, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 4-5, di sana disebutkan, di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Saudara-saudara, Tuhan Yesus adalah terang bagi pemahaman dan pengertian kita. Terang bagi hati nurani dan pengharapan serta janji bagi jalan menuju sorga. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12 ada kisah menarik. Sekelompok orang membawa seorang perempuan yang ditangkap karena kedapatan berbuat zina. Mereka menanyakan apa pendapat Tuhan Yesus terhadap hukum Taurat yang menganjurkan untuk menghukum mati para pezina dengan cara melempari batu. Kemudian Tuhan Yesus menyampaikan pandangannya dan dilanjutkan dengan kalimat ini, Akulah terang dunia. Setiap orang yang mengikut aku tidak akan berjalan dalam kegelapan, tetapi akan mempunyai terang hidup.
Itulah sebabnya dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 9 dan 10, Rasul Paulus mengatakan, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Kemudian Yohanes pasal 1 ayat 4 sampai ayat 5 mencatat begini, sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Dia adalah terang dunia itu. Sebabnya Yohanes mengatakan, di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Saudara-saudara, dalam kelahirannya sebagai manusia, Tuhan Yesus lahir di malam hari. Suatu gambaran akan keadaan kerohanian umat manusia yang pada waktu itu berada dalam titik yang paling rendah. Salah satu fakta kita temukan dalam pelayanan di Bait Allah. Imam besar yang bertanggung jawab dan menata semua kegiatan peribadatan kepada Allah haruslah seseorang yang dipilih setelah melalui pengujian karakter dan integritas moral. Tetapi pada waktu itu jabatan imam besar justru diperjualbelikan kepada orang-orang yang mampu memberikan penawaran tinggi. Di sisi lain, rakyat juga ditindas oleh penjajah Romawi yang memerintah dengan tangan besi. Peristiwa kelahiran Yesus yang terjadi pada malam hari sekaligus menjadi gambaran akan keberadaan umat manusia di setiap generasi dan zaman dan peradaban dunia yang tinggal dalam budaya kegelapan. Jika pada waktu itu kita ada di sana dan berjalan menyelusuri jalanan Efesus, Antioquia, Athena, Alexandria, kita akan menemukan fakta yang memprihatinkan. Menurut catatan sejarah, 3 dari setiap 5 orang yang kita temui memiliki kekayaan bergerak, yaitu mereka memiliki budak. Dari populasi yang berjumlah sekitar 100 juta orang di Imperium Romawi, sekitar 60 juta dari mereka adalah budak belian. Ini merupakan pertanda bahwa peradaban dunia pada waktu itu benar-benar berada di dalam kegelapan. Pada malam yang pekat itu, Yesus lahir. Kemudian, tiba-tiba sebuah bintang berekor bersinar di Bethlehem. Sebuah bintang yang bentuknya sangat berbeda dengan bintang-bintang yang lain. Sorga terbuka dan terlihat para malaikat menyanyikan nyanyian kemuliaan, karena Allah telah datang dalam rupa bayi dan terbaring dalam sebuah palungan. Tadi telah dikatakan, kegelapan tidak menguasainya. Ketika orang-orang Majus bertanya-tanya, di manakah raja orang Yahudi yang baru lahir itu? Sebab mereka telah melihat tandanya berupa bintang berekor. Pihak istana sebagai penjajah menjadi kaget. Sebab dengan kelahiran seorang raja yang baru mengindikasikan bahwa kelak akan ada perlawanan atau pemberontakan dari bangsa Israel.
untuk menentang para penjajah. Herodes sebagai penguasa berusaha membunuh semua bayi yang ada di Bethlehem. Ia berusaha memadamkan terang itu, tetapi rencana jahat yang tidak memuliakan Tuhan ini gagal. Malaikat justru menjumpai suami Maria dan menyuruh mereka untuk mengungsi ke Mesir. Dan dalam rencana ilahinya, pengungsian ke Mesir ternyata juga untuk menggenapi nubuatan yang telah disampaikan oleh Nabi Hosea dalam Hosea pasal 11 ayat 1. Saudara-saudara, terang itu tetap ada. Dan dalam wujudnya sebagai manusia, yaitu Yesus Kristus, ia bertumbuh hingga menjadi dewasa dan mengerjakan panggilan hidupnya, yaitu memanggil semua orang yang hidup dalam kegelapan. Dalam perjalanan keluar masuk kampung, menyusuri jalan berdebu di bawah terik matahari, terang itu tetap gigih melayani, menyentuh kehidupan orang-orang yang menderita. Meskipun penolakan datang silih berganti dari para tua-tua agama, hal itu tidak menyurutkan rencana kerjanya. Suatu ketika, penduduk kota tempat di mana terang itu tinggal membawa dia ke tebing gunung untuk melemparkan dia dari tebing itu. Rencana mereka adalah untuk memadamkan terang. Penduduk kota Yerusalem berniat untuk melempari dia dengan batu hingga mati. Sekali lagi, rencana jahat itu kandas karena ternyata terang itu justru maju menghadapi mereka dan menerobos brigade komplotan jahat. Saudara-saudara, di dalam agenda ilahi, malam pun datang. Dan terang itu, yaitu Yesus Kristus, harus pergi untuk sesaat, untuk kemudian datang kembali, menjemput orang-orang yang dia kasihi dan yang percaya kepadanya. Setelah penangkapan dan penahanannya di Taman Getsemani, terang itu diadili dengan tuduhan palsu di bawah pengadilan palsu yang mengabaikan hak-hak para terdakwa. Terang itu disiksa dan disalibkan oleh tentara Romawi. Terang itu dimakamkan dalam sebuah kuburan. Sepertinya iblis menang. Iblis mungkin bersukacita dan berkata, terang itu sudah punah. Kegelapan telah meliputi seluruh dunia. Dosa kembali memerintah sebagai raja di atas dunia untuk selama-lamanya. Kematian selalu ada di sini dan bersifat kekal. Barangkali kata-kata angkuh itu yang mereka ucapkan. Tetapi saudara-saudara, di tengah keputusasaan para murid, dan ketika pemerintah Romawi memeteraikan kuburan itu dengan sebuah meterai, agar tidak satu pun yang membuka kubur itu tanpa seizin kerajaan, masyarakat kota Yerusalem justru dikejutkan. Persis saat fajar menyingsing, yaitu pada hari pertama minggu itu, seorang malaikat turun dari sorga, menggulingkan batu besar, membuat kuburan itu terbuka, dan mengumumkan bahwa Yesus yang telah disalib, yaitu terang dunia itu, telah bangkit dari kematian dan hidup selama-lamanya. Terang itu telah bangkit dari kematian. Semua penghuni sorga bersukacita. Bumi dipenuhi oleh terang dan janji kehadirannya. Dia naik ke sorga tepat pada hari yang ke-50 setelah perayaan Paskah. Sementara para murid-murid berdoa di sebuah loteng di kota Yerusalem, tiba-tiba
sebuah cahaya ilahi seperti lidah api melayang-layang lalu hinggap di atas kepala para rasul. Itu yang dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat 4. Api Roh Kudus membakar seluruh paradigma dan menanam kekuatan yang dahsyat dalam diri mereka. Peristiwa itu terjadi tepat pada hari Pentakosta. Itulah baptisan api Roh Kudus yang pertama. Kemudian, dalam cahaya yang lebih terang dari cahaya matahari, terang itu, yaitu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Saulus, seorang pembunuh yang membunuh pengikut Tuhan dalam suatu perjalanan menuju Damsyik. Demikian pula, di tengah-tengah 7 lampu dian, terang itu berbicara kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Dialah terang dunia. Sekarang saya berbicara tentang generasi kita saat ini. Era yang di dalamnya kita hidup. Kedatangan Kristus bukan untuk mengangkat kegelapan. Kegelapan dosa, kekerasan dalam berbagai bentuk, serta kematian terus meliputi seluruh dunia. Kedatangan Kristus adalah untuk melakukan sesuatu yang luar biasa. Kedatangan Yesus adalah menghancurkan kegelapan dan membuka pintu bagi seluruh janji dan pengharapan tentang surga. Tidak selamanya kegelapan berkuasa, karena kedatangan Kristus adalah sebuah pertanda awal dan alamat kemenangan kita yang paling pokok. Terang berkuasa dan kita menang atas kegelapan. Yesuslah terang dunia. Dunia yang kita alami saat ini semakin sekuler. Anda akan merasa kaget karena kehidupan sudah semakin bebas. Salah satu tandanya adalah anjuran terhadap penggunaan alat kontrasepsi bagi para remaja. Secara terang-terangan, para pengambil keputusan menyarankan agar alat kontrasepsi seharusnya diberikan secara gratis kepada anak-anak remaja, termasuk juga pil pengontrol kelahiran yang paling aman dan alat kontrasepsi yang paling efektif bagi remaja yang memiliki kegiatan seksual aktif. Para pengambil kebijakan menganjurkan bahwa pemberian kondom seharusnya dilakukan di tempat para remaja berkumpul dan menggunakan metode baru untuk mendistribusikan pil-pil pengontrol kehamilan. Saudara-saudara, harinya akan segera datang ketika manusia menggunakan sekolah-sekolah sebagai sebuah area dan sebagai tempat penyaluran alat kontrasepsi yang paling efektif. Mereka akan diajarkan cara yang paling efektif untuk menggunakannya. Sebuah tanda bagi dunia yang semakin sekuler. Kita juga akan terkejut betapa sulitnya seseorang mengunjungi sebuah tempat ibadah atau hadir dalam sebuah gereja. Tetapi bukan berarti tidak ada sama sekali orang-orang yang berdiri atas kebenaran. Kita bagaimanapun juga harus tetap jujur untuk mengatakan bahwa dari sekian orang yang meninggalkan Tuhan, masih banyak yang hatinya terpaut pada Kristus. Masih ada orang-orang Kristen yang saleh, yang merupakan utusan dari sorga untuk berbicara tentang juru selamat dunia. Justru di dalam kegelapan itulah dia bersinar sebagai sebuah terang di lingkungannya maupun dunia secara luas. Di dalam setiap area dari dunia yang sangat humanistik, budaya yang semakin sekuler, masih ada orang-orang yang menjelaskan tentang Tuhan. Terang itu bersinar dan kegelapan tidak dapat mengaburkannya. Kegelapan tidak dapat mengalahkannya. Terang itu tetap bersinar untuk selama-lamanya. Yesuslah terang dunia itu. Yesuslah terang hidup kita. Sampai jumpa
dalam program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.